Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Tentang menasehati sesama saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Dirimu penting bagi saudaramu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan berada di bawah perlindungan yang kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, di atas apakah kita menilai pribadi seseorang? Memang tidak bermaksud untuk menggeneralisasi semua orang, namun hampir semua kita menilai orang lain berdasarkan latar belakang pembentukan diri, budaya, dan kebiasaan. Padahal sesungguhnya dasar untuk menilai atau menegur seseorang seharusnya berdasarkan kebenaran. Namun kesulitan juga, kebanyakan kita belum memahami sungguh apa itu kebenaran. Bahkan seorang pemimpin sekelas Pilatus pun belum mampu memahami apa sesungguhnya kebenaran itu. Kita diajak untuk merefleksikan tentang dasar apa yang mendorong kita untuk menilai dan menegur atau menerima sesuatu berdasarkan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus bersabda, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata." Yesus mau menyatakan bahwa kehadiran kita di dalam diri sesama, terutama mereka yang bersalah atau berdosa, itu penting. Ia juga mungkin mau mengatakan bahwa kehadiran sesama di dalam kehidupan kita, terutama kita sedang berdosa atau bersalah, itu juga penting. Kita diajak untuk bertanggung jawab, membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sesama, juga mungkin diri kita sendiri. Yesus meminta kita untuk tidak masa bodoh atau membiarkan sesama terus terpuruk dalam perilakunya atau kata-katanya yang berpotensi dosa. Kita ada di sana untuk menegur. Iya, menegur bukan menjauh lalu menggosipi. Namun perlu kita catat bahwa teguran atau nasihat itu
haruslah berdasarkan kebenaran, bukan untuk menghujat atau mengasingkan. Tujuannya adalah kesalahan itu atau dosa itu diperbaiki. Di sini kita perlu berhati-hati, karena kadang kita menegur karena rasa dendam, marah, dan karena ada hasrat untuk mempermalukan orang lain. Pada pihak lain, kita juga diminta untuk mampu menerima setiap teguran atau nasihat berdasarkan kebenaran. Kata-kata Yesus ini mungkin perlu kita refleksikan. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Surga dan kebenarannya menurut Yesus adalah dasar kita menegur atau ditegur, atau dasar kita bertindak di atas dunia ini. Jangan sampai kita sering melampiaskan segala macam rasa dendam dan amarah di dalam sebuah teguran atau ketika kita ditegur. Memimpikan surga adalah dasar kita bertindak terhadap sesama kita. Di atas segalanya, Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa kita bertanggung jawab memperbaiki kesalahan atau dosa sesama kita. Atau bahasa yang agak berlebihan adalah kita penting bagi sesama, terutama mereka yang sedang melakukan kesalahan. Walaupun seringkali karena teguran-teguran atau nasihat-nasihat itu kita dianggap sampah, bodoh dan tidak berguna, setidak-tidaknya atas dasar kebenaran kita pernah mau melakukan hal itu dengan tulus. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah menyerah untuk sesama yang sedang terpuruk karena kesalahannya, dan juga jangan cepat bosan atau mencurigai semua hal baik yang datang dari sesama untuk kebaikan diri kita. Musa jatuh dan bangun menghadapi keras kepalanya bangsa Israel, namun ia tidak menyerah. Ia melakukan semua tanggung jawabnya terhadap bangsa itu sampai ia menutup mata, walau hanya mampu memandang tanah Kanaan dari kejauhan. Kita dipanggil untuk membawa sesama kita kembali ke tanah Kanaan, ke jalan yang benar, yaitu surga. Maka prinsip penting untuk kita, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Semoga kita tidak lelah untuk saling memperbaiki kehidupan, karena sesamamu penting bagimu dan kamu penting bagi sesamamu. Tuhan memberkati kita semua.